Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i menanggapi surah Al-Qiyamah ayat 36 ini, teman-teman sekalian. Beliau mengatakan, la yu'mar wala yanha. Apakah mereka menganggap manusia bahwasanya mereka tidak akan diperintah dan dilarang? Hidup begitu saja? Nggak ada perintah yang wajib, tidak ada yang sunnah, atau tidak ada larangan-larangannya? Juga beliau mengatakan, atau ulama lain mengatakan, la yuthabu wa la yu'aqab. Mereka mengira bahwasanya mereka tidak akan dibalas dari kebaikan yang mereka lakukan, dan mereka juga tidak akan dihukum terhadap apa yang mereka langgar. Tanda tanya ini. Artinya ini pemahaman yang sangat keliru. Ya. Tidak mungkin itu terjadi semuanya tanpa ada tujuannya. Teman-teman sekalian, supaya lebih dalam kita memahami. Karena kan ini kita bicara berarti mengabdi kepada Allah ya. Allah tidak nampak dengan mata kita. Tetapi banyak sekali bukti kalau Allah sebagai pencipta. Supaya lebih jelas dulu, kita datangkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Fir'aun yang sampai sekarang muminya masih ada di museum di kota Kairo. Saya pun pernah bawa jemaah travel kami untuk datang ke sana dan melihat ya, mumi itu, karena Allah kekalkan dalam Al-Quran, hari ini kami selamatkan jasadmu hai Fir'aun agar menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi seluruh manusia. Bagaimana dia membangkang 10 tahun Nabi Musa dakwahi, ajak beriman kepada Allah, tidak mau. Fir'aun ini teman-teman sekalian fisiknya sempurna. Tampan, tinggi, kekar, kaya raya, raja, keturunannya banyak ya. Di awal Nabi Musa bergabung di istananya memang belum ada anaknya, tapi setelah itu punya keturunan banyak dia. Dan pasukannya itu pada masa itu belum bisa ada yang mengalahkan. Karena itu Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Saya Tuhan. Jadi tidak ngaku ada Tuhan Allah. Dia ngaku dia Tuhan. Dialah Tuhan. Karena semua yang dia pikir kekayaannya banyak, kerajaannya luas, semua orang tunduk sama dia. Uniknya masyarakat Mesir waktu itu mengiyakan ketuhanan dia. Tapi Fir'aun subhanallah manusia, makhluk seperti kita. Dari bayi, semua manusia sama. Lemah, tidak tahu apa-apa, mulai beranjak ke anak-anak, diajar oleh orang tuanya, orang tua pun tidak bisa dipilih. Saya nggak mau ibu itu, saya nggak mau ayah itu, tetap lahir ini ibu ini ayah, mau nggak mau. Sebagaimana fungsi anggota tubuh tadi semuanya harus sama gitu kan. Sudah begitu nggak bisa dialihkan gitu. Nggak bisa misalnya kita makan melalui kuping ya, atau kita mendengar dari mata, itu nggak bisa. Ya. Maka Fir'aun ya mengaku sebagai Tuhan, tapi unik ini. Tuhannya sama dengan manusia lainnya. Makan juga kalau lapar, tidur juga kalau ngantuk, sama. Sama, buang air besar, buang air kecil, sama. Dari bayi sampai tua gitu. Karena dia mengaku sebagai Tuhan, Allah mengutus kepadanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mendakwai, hai Fir'aun, dari mana kau bisa mengaku Tuhan? Kau ini manusia biasa sama dengan kita. Gak ada bedanya. Kebetulan Allah kasih kamu kerajaan ini. Jangan sampai disalahgunakan. Gak mau dengar. Mana buktinya kau adalah Tuhanmu? Baik. Ini Allah kasih saya mukjizat. Nabi Musa dikasih tongkat yang berubah jadi ular. Karena waktu itu Fir'aun sangat percaya dengan para penyihir. Dan mereka itu paling sering menggunakan sihir takhayul. Dia mereka mengubah satu benda, tali misalnya, berubah jadi ular. Untuk menakut-nakuti orang saja. Supaya tunduk semua sama Fir'aun gitu. Maka Allah kasih mirip dengan senjata mereka. Tongkat yang bisa dilempar jadi ular. Tangan Nabi Musa AS dimasukkan ke kantong bajunya, dikeluarkan, keluar cahaya yang terang seperti cahaya matahari. Tetap Fir'aun tidak mau. Enggak, saya enggak percaya, ini sihir. Saya akan datangkan semua penyihir-penyihir terhebat di Mesir dan di Afrika untuk menantang kau. Nabi Musa bilang, silahkan. Tapi saya utusan Allah. Ini bukan sihir. Dan saya tidak minta apa-apa dari kamu, hai Fir'aun. Saya enggak minta kerajaan kamu. Saya minta kau beriman sama Allah. Tetap kau jadi raja, silahkan. Tapi ngaku Tuhan enggak mungkin. Apa yang bisa kamu ciptakan? Setetes air saja tidak bisa dia buat. Kalau haus dia harus minum. Tidak bisa dia bertahan. Enggak. Saya kan pencipta. Saya enggak usah ada haus. Enggak bisa. Harus haus. Dan harus minum. Maka pada saat itu pun Allah subhanahu wa ta'ala, Fir'aun tetap nolak. Dia disuruh datangkan penyihir. Ratusan penyihir datang. Menantang Nabi Musa AS. Dan dalam Al-Quran digambarkan mereka melempar tali-tali. Mereka berubah jadi ular. Allah suruh Nabi Musa AS lempar tongkatnya, tongkat Nabi Musa berubah jadi ular besar, lalu memakan ular-ular tersebut, batal semua sihir itu. Dan semua penyihir Fir'aun sujud dan mengatakan kami beriman kepada Allah. Karena mereka tahu ini bukan sihir. Karena sihir itu cuma khayalan saja. Maka Fir'aun marah.
kenapa kalian beriman kepada Musa? Maka saya akan potong kaki dan tangan kalian. Ya. Akhirnya banyak juga penyihir yang sudah beriman dibunuh sama Fir'aun. Akhirnya ringkas cerita, Allah subhanahu wa ta'ala datangkan ujian-ujian yang berat bagi Fir'aun. Supaya dia yakin dia ini bukan Tuhan. Di antaranya Allah ubah air sungai Nil waktu itu menjadi darah. Setiap kali mereka lihat air. Tapi kalau mereka mau minum, karena waktu itu sumber minumnya orang Mesir dari sungai Nil. Kalau mereka ambil pakai gelasnya atau pakai teko atau pakai apalah pada saat itu bendanya, itu berubah jadi darah. Subhanallah, ini hanya terjadi pada Fir'aun dan pengikutnya. Nabi Musa sama pengikutnya tidak. Kalau mereka mau minum air biasa. Itu terjadi pada saat itu. Diskusilah mereka. Ini dari mana ini? Apa yang menyebabnya? Kenapa jadi darah? Kita tahu kalau makan, kita masih bisa bertahan 2-3 hari gak makan. Oke lah. Kalau minum, gak mungkin. Haus ini gak mungkin. Sehari aja kita sudah kering tenggorokan. Gak mungkin. Kita gak mungkin tahan tanpa air. Kalau makan kita masih bisa tahan. Ya. Maka waktu itu mereka bilang sama Fir'aun, wahai Tuhan kami, wahai Raja kami, sungai Nil berubah jadi darah. Kita nggak punya solusi lain. Lakukan apa saja. Sudah, kami sudah lempar tumbal ke sungai Nil. Mereka sudah beli sapi, mereka sudah lempar anak gadis yang jadikan tumbal. Kan waktu itu mereka jadikan tumbal gitu. Anak gadis datangkan dilempar satu tempat begitu. Kok macam-macam. Tidak ada perubahan. Maka mereka bilang, kami sudah lakukan semua, tidak ada solusinya. Maka Fir'aun bilang, lalu apa saran kalian? Kata para penasehatnya, yang kita belum lakukan cuma satu. Kita belum minta pada Tuhannya Musa. Yang lain sudah. Kan Musa ngaku punya Tuhan tuh. Ya. Kita belum minta sama Tuhannya Musa. Kalau yang lain sudah kita lakukan, sudah tidak ada lagi. Udah habis idenya. Ini nggak bisa bertahan lama-lama. Air mati kalau nggak minum. Maka Fir'aun bilang, kalau gitu coba panggil Musa. Kalau Tuhannya Musa bisa mengganti sungai Nil yang darah ini menjadi air, kita beriman. Dipanggil lah. Pada saat itu. Dipanggil pada saat itu. Nabi Musa alaihissalam datang. Pada saat datang, ya, kemudian tiba-tiba saja Fir'aun bilang, wahai Musa, kamu kan tahu sungai Nil sekarang berubah jadi darah. Ya. Kalau Tuhanmu bisa membuat ya, supaya sungai Nil ini dari darah berubah menjadi air lagi, kami bisa minum, kami akan beriman kepada Tuhanmu, hai Musa. Tapi Musa bilang di depan mereka, apa kau benar, hai Fir'aun? Dia bilang, tentu saja. Maka di depan Fir'aun, Nabi Musa angkat tangan sambil mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau telah menguji masyarakat Mesir, sungai Nilnya berubah menjadi darah, sehingga mereka tidak bisa minum. Ini sebagai peringatan darimu. Kembalikanlah ya Allah menjadi air biasa. Akhirnya setelah berdoa, Fir'aun tes, air diambil berubah jadi air. Supaya tidak mau beriman dia. Dia mengatakan, oh ini berarti permainan sihirnya Musa ini. Musa bilang, bukan. Ini benar-benar saya bukan penyihir. Ini bukan peringatan dari Allah. Nggak mau beriman. Allah datangkan sesuatu yang lain. Satu negeri Mesir, Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu bisa baca semua artikel, dengarin ceramah-ceramah ya di media kita tentang masalah bagaimana mukjizat Nabi Musa alaihissalam, diantaranya datangnya katak. Satu negeri Mesir datangi katak. Sampai ke ranjang-ranjangnya Fir'aun. Mereka ribut, terganggu dengan suara kodok atau katak itu. Banyak sekali. Fir'aun suruh musnahkan. Dimusnahkan, dibunuh berapa ekor, muncul sekian lebih banyak lagi. Keluar dari Laut Merah dan dari Sungai Nil. Gak bisa. Akhirnya penuhlah negeri mereka dengan itu. Fir'aun bilang, apa yang kalian harus lakukan? Sudah kami lakukan semua, tidak ada solusi. Ini makin banyak kataknya. Maka penasihatnya bilang, kita coba minta lagi sama Tuhannya Musa. Mungkin bisa. Karena penyihir-penyihirnya mereka semua sudah datangkan, tidak ada yang bisa buat apa-apa. Panggil lagi Musa. Musa datang lagi. Fir'aun bilang lagi, hai Musa, kau tahu sekarang negeri kita lagi diserang sama katak begini banyak. Kita tidak tahu dari mana asalnya. Kalau Tuhanmu bisa hilangkan ini, kami akan beriman. Kata Musa, hai Fir'aun, benar gak? Kalau benar saya akan minta kepada Allah sekarang di depan matamu, Tuhanku dan Tuhanmu untuk menghilangkan ini. Dan aku cuma ajak kau beriman kepadanya setelah itu.
Tetap kau dengan kerajaanmu, tetap dengan tidak ada yang ganggu kerajaan kamu ini. Cuma beriman kepada jangan aku Tuhan. Baiklah. Nabi Musa AS berdoa di depan Fir'aun, ya Allah hilangkanlah kata-kata ini sebagai ujian bagi masyarakat Mesir. Depan mata mereka, kata itu semuanya kayak bersatu ke satu arah menuju ke Laut Merah sama Sungai Nil. Masuk dalam air, hilang semua. Bersih Mesir. Gitu. Fir'aun mengatakan, oh ini sihirnya Musa. Begitu terus. Terus saja. Satu demi satu semua mujizat Allah ditolak sama dia. Sampai akhirnya sudah banyak orang yang yakin bahwasanya Musa kan bukan ngaku Tuhan, beda sama Fir'aun. Musa cuma mengajak kepada Tuhannya dia pun tunduk sama Tuhannya. Maka sudah mulai banyak orang beriman, akhirnya Fir'aun jengkel, harus dibunuh nih Musa. Dikejar Musa alaihissalam. Musa manusiawi lari dengan pengikutnya. Sampai tiba di Laut Merah, sudah depan mata dia Laut Merah. Laut Merah itu sekarang ada 4 negara ya, yang mengelilingi, yang dekat Laut Merah. Ada Mesir, ada Saudi, ada Palestina, ada Jordania. Jadi kalau kita ke negeri ini, ada satu titik, saya pernah datang ke situ bawa jemaah, kami datang ke titik Laut Merah itu, dan kelihatan sekali kalau kita itu lihat 4 negara itu berhadapan gitu. Ya di situ, pas tiba di sana, Nabi Musa alaihissalam sudah sampai di pojok, di pinggir laut, depannya lautan yang sangat dalam, di belakangnya Fir'aun. Allah memang buat sampai Fir'aun bisa melihat Musa dan pengikutnya. Dalam Al-Quran digambarkan Fir'aun mengatakan innahum lasyirzimatun qalilun. Mereka ini kecil banget jumlahnya gitu loh. Kita bantai aja nih. Ini Fir'aun Musa yang ganggu-ganggu ketuhanan saya ya gitu. Maka ada satu pengikut Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun. Kita sudah dijangkau. Sebagian ulama menjelaskan makna sudah dijangkau. Fir'aun dan pasukannya sudah bisa melempar tobak mereka untuk membunuh. Sangat dekat sekali. Maka Nabi Musa mengatakan dalam Al-Quran, ini Bapak Ibu bisa baca dari semua ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Musa. Nabi yang paling banyak Allah ceritakan dalam Al-Quran, Nabi Musa AS. Dan kisah Fir'aun ini terulang-ulang gitu, supaya jadi pelajaran. Maka pada saat itu Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Nggak mungkin, Tuhanku akan berikan petunjuk. Di saat itu Jibril datang menyampaikan, hai Musa, tugasmu hanya ayunkan tongkat yang berubah jadi ular yang mengalahkan para penyihir, pukulkan ke pinggiran Laut Merah, itu saja. Nabi Musa pun waktu itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Cuma perintah dia ikut. Maka diangkat tongkat tersebut, dan waktu diangkat, Fir'aun tahu tongkat ini. Kalau ini yang berubah jadi ular dan menghancurkan penyihirnya dia gitu. Maka waktu dipukulkan ke pinggiran, Allah menggambarkan maka laut tersebut famfalaka fakana kullu firqin kataudil azim. Maka air Laut Merah itu tiba-tiba menjadi seperti dinding-dinding yang besar, kiri dan kanan, dan kering sekali dasarnya, sehingga Bani Israel dan Nabi Musa AS berhasil lolos jalan di situ. Fir'aun kata sebagian ulama, andai saja di saat itu dia beriman kepada Allah, Allah perlihatkan tanda-tanda yang sangat besar, air laut itu berdiri seperti dinding gitu, ya, sampai orang-orang Bani Israel itu lewat itu dia bisa lihat ikan di kanan kirinya seperti cermin, padahal itu air laut yang tadinya memang air laut itu. Maka Fir'aun tidak mau beriman, dia mengatakan kejar Musa sebelum selamat ke pinggiran sana, ke seberang. Maka waktu mereka kejar, Allah mudahkan orang-orang beriman lolos, Fir'aun berada di tengah-tengah, Allah tutup. Semua meninggal dunia. Sampai hari ini, baru berapa tahun yang lalu, dan sampai hari ini masih selalu diadakan penelitian di lokasi itu, mungkin ada penemuan, dan ditemukan itu. Saya kemarin ke museum itu ada kereta yang baru ditemukan, diyakini itu adalah di masanya Ramses sekian, itu Firaun yang tenggelam itu. Ditemukan muminya dia, ya, ditemukan banyak sekali peninggalan-peninggalan di situ ya, tombaknya ini dan segala macam itu, dan ditaruh di museum itu, sangat besar di Kairo itu. Tapi intinya teman-teman sekalian, Allah wafatkan dia, dan Allah mengatakan al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan badanmu, badan berarti dari kepala sampai kaki, semuanya diselamatkan oleh Allah agar menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang datang pada sesudahmu. Itu contohnya. Ini manusia mengaku sebagai Tuhan, dan dia sudah sampai pada level raja, terkaya, tertampan, terus segala-galanya. Tapi Allah jadikan belajar. Betul bantahkan gitu kan? Walhamdulillah.